Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai IPPA kardiorespirasi. Yang pertama, inspeksi. Pada inspeksi ini digunakan untuk melihat adanya asimetris pada bentuk dada. Adanya asimetris ini akan menyebabkan hipertensi pulmonal dalam jangka panjang. Asimetris dada ini dapat diakibatkan oleh aktivitas jantung yang mencolok selama atau semasa pertumbuhan. Yang kedua yaitu palpasi. Di sini kita mencari ictus cordis. Ictus cordis ini bisa saja tidak terlihat pada saat inspeksi. Lalu kita mengkonfirmasi karakteristik ictus cordis tersebut. Palpasi ini dapat dilakukan dengan cara meletakkan bagian palmar telapak tangan atau bagian sepertiga distal jari 2, 3, dan 4 atau dengan meletakkan sisi medial tangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu perkusi. Perkusi ini berguna untuk menetapkan batas jantung, terutama pada pembesaran jantung. Yang keempat yaitu auskultasi. Auskultasi ini memberikan kesempatan untuk mendengarkan perubahan-perubahan dinamis akibat aktivitas jantung. Auskultasi jantung ini berguna untuk menemukan bunyi-bunyi yang diakibatkan oleh adanya kelainan struktur jantung dan perubahan-perubahan aliran darah yang ditimbulkan selama siklus jantung. Yang pertama yaitu inspeksi. Kita melihat bentuk dada pasien apakah normal dan simetris, lalu melihat apakah ada bekas trauma ataupun lainnya sambil memperhatikan inspeksi tersebut. Yang kedua yaitu palpasi. Dalam palpasi ini kita harus meraba letak ictus cordisnya. Jadi kita harus meraba dengan telapak tangan pada bagian palmar. Ictus cordisnya terletak pada apeks jantung. Kita raba apeksnya apakah terasa atau tidak. Apabila kita tidak terasa apeksnya, kita bisa meminta pasien untuk mengangkat tangannya sebelah kiri dan miring ke sebelah kiri. Kemudian kita raba kembali. Selanjutnya yaitu perkusi. Di sini untuk menentukan batas-batas jantung. Posisi pasien telentang. Lalu perkusi dari linea aksilaris anterior kiri untuk menentukan antara batas paru dengan lambung. Lalu lakukan ketukan sambil mencari perubahan dari sonor ke timpani. Jika sudah menemukan perubahannya, maka itu batas jantung kiri. Lalu kita lakukan pada mid clavikular kanan untuk mencari batas antara paru dengan hepar atau liver. Lalu lakukan ketukan. Kita cari perubahan dari timpani menuju redup. Jika sudah bertemu dengan perubahan, maka ini merupakan batas antara paru dengan hepar dan di tengah-tengahnya ada diafragma. Ini merupakan batas jantung kanan. Kemudian pada posisi dua jari di atas batas paru tersebut, kita lakukan perkusi ke medial untuk menentukan batas kanan jantung yang relatif. Di sini adalah perubahan menuju redup. Maka di situ adalah batas jantung sebelah kiri. Kemudian dari arah medial tersebut, kita bisa menentukan batas jantung absolut dengan meneruskan dari arah medial tadi sampai ke arah sebelah sana. Selanjutnya yaitu auskultasi untuk menentukan apakah terdapat bising pada katup-katup jantung. Yang pertama kita lakukan pada katup aorta adalah dari ICS2 di sebelah kanan. Kemudian kita pasang atau letakkan stetoskop pada ICS2 pada sebelah kanan.
Lalu kita dengarkan sekaligus kita raba dengan arteri karotis supaya kita tahu bahwa ini memang sesuai dengan hentakan dari ventrikel kiri. Setelah teraba dan sesuai, kita bisa mengetahui apakah katup aortanya normal atau tidak. Selanjutnya kita pindah ke sebelah kiri. Kita letakkan di ICS 2, lalu kita letakkan stetoskopnya, kemudian kita dengarkan apakah terdapat bising atau tidak pada katup pulmonalnya. Jadi kita bisa tahu apakah katup pulmonalnya mengalami bising atau tidak.